Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Saiful dari kelas 10A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas kegiatan perlindungan hutan yang ada pada bagian C, yaitu jenis dan bentuk materi penyuluhan kehutanan. Ada 3 jenis materi penyuluhan, yaitu A. Berisikan pemecahan masalah yang sedang dan akan dihadapi sesuai dengan filosofi penyuluhan, yaitu berusaha untuk membantu orang lain agar dapat membantu dirinya sendiri. Maka materi yang berisikan pemecahan masalah merupakan kebutuhan utama yang diperlukan oleh masyarakat sasaran. Yang bagian B, berisikan petunjuk dan rekomendasi yang harus dilaksanakan. Materi penyuluhan yang berisi petunjuk atau rekomendasi bagaimana harus melaksanakan sesuatu seringkali sangat diharapkan oleh masyarakat sasaran, walaupun terkadang materi ini kurang memperoleh prioritas dibanding dengan materi yang berisi pemecahan masalah. Bagian C, materi yang bersifat instrumental. Berdasarkan dengan kedua materi yang dikemukakan di atas, materi penyuluhan seperti ini tidak harus dikonsumsi dalam waktu singkat, tetapi merupakan materi yang perlu diperhatikan dan mempunyai manfaat jangka panjang, seperti kewirausahaan, pembentukan koperasi, pembinaan kelompok, dan lain-lain sebagainya. Dalam Merdikanto 1996 menyatakan bahwa agar materi penyuluhan dapat diterima, dimanfaatkan, dan diterapkan oleh masyarakat, perlu perhatikan hal-hal berikut. 1. Sesuai dengan tingkat kemampuan masyarakat sehingga mudah dan dapat diaplikasikan. Yang kedua, tidak bertentangan dengan norma, nilai, kepercayaan, dan adat, dan bila perlu tidak perlu bertentangan pola kehutanan yang terbiasa dilakukan apabila pola tersebut baik dan merupakan kearifan lokal. Yang ketiga, atau mendatangkan keuntungan ekonomis atau berpengaruh positif terhadap tingkat kehidupan petani. Yang keempat, mengesankan dan merangsang petani untuk melaksanakan perubahan cara berpikir, cara kerja, cara hidup menuju perkembangan dan kemajuan. Yang kelima, bersifat praktis dan dapat melaksanakan oleh para petani sehingga mendorong kegiatannya. Yang keenam, mengarahkan petani sehingga para petani menjadi antusias dan terbujuk untuk mau memperhatikan, menerima, mencoba, dan melaksanakan atau menerapkannya dalam kegiatan kehutanan. Dalam bidang kehutanan, materi penyuluhan mempunyai unsur substantif dengan uraian sebagai berikut. Yang bagian A, materi penyuluhan kehutanan yang berisi unsur meliputi yaitu ada beberapa hal. Yang pertama, mengembangkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia antara lain meningkatkan semangat, wawasan, kecerdasan, keterampilan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan dan membentuk kepribadian yang mandiri. Yang kedua, meningkatkan modal sosial budaya. Sosial budaya dalam kesadaran kultural dengan memperhatikan adat setempat sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkaitan dengan upaya peningkatan produktivitas. Yang keempat, informasi.
Informasi antara lain berupa pengetahuan yang dapat dari proses pembelajaran, pengalaman, interaksi, kebijakan, inovasi, teknologi, akses modal, akses pasar, dan informasi-informasi yang dapat meningkatkan kapasitas pelaku utama, pelaku usaha, dan kelompok sasaran antara. 5. Ekonomi. Ekonomi berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya hutan yang meliputi antara lain modal, sarana produksi, akses potensi sumber daya, peluang usaha, ekonomi kreatif, akses informasi pasar, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keenam, manajemen. Manajemen antara lain untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha menuju kemandirian masyarakat. Yang ketujuh, hukum. Hukum antara lain pemberian informasi tentang peraturan perundangan sehingga masyarakat menyadari hak dan kewajibannya, khususnya yang berkaitan dengan bidang kehutanan. Yang kedelapan, pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan berkaitan dengan pemahaman dan kesadaran tentang penting kelestarian sumber daya hutan sebagai sistem penyangga kehidupan bagi kesejahteraan masyarakat. Sedangkan bagian B yaitu materi penyuluhan kehutanan yang bersifat substantif. Kegiatan pembangunan kehutanan diutamakan berupa materi kegiatan pengolahan kehutanan. Kegiatan pengolahan kehutanan merupakan kegiatan mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang meliputi 1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengolahan hutan. Yang kedua, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Yang ketiga, rehabilitas dan reklamasi hutan. Yang keempat, perlindungan hutan dan konservasi alam. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.